Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani, NIM 2014110166, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Ekonomi Islam, Prodi Perbankan Syariah, semester 3, kelas B. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi yang berjudul teori peluang. Teori peluang adalah cabang matematika yang bersangkutan dengan peluang dan analisis fenomena acak. Objek utama dari teori peluang adalah variabel acak, proses stokastik, dan kejadian. Abstraksi matematis non-deterministik peristiwa atau kuantitas terukur yang dapat berupa kejadian tunggal atau berkembang dari waktu ke waktu dalam metode tampaknya acak. Jika koin individu melemparkan atau gulungan dadu dianggap peristiwa acak, maka jika berkali-kali mengulangi urutan kejadian acak akan menunjukkan pola-pola tertentu yang dapat dipelajari dan diprediksi. Dua hasil matematis representatif menggambarkan pola tersebut adalah hukum bilangan besar dan teorema limit pusat. Sebagai dasar matematika, untuk statistik, teori peluang adalah penting untuk kegiatan manusia banyak yang melibatkan analisis kuantitatif set besar data. Metode teori peluang juga berlaku untuk deskripsi sistem yang kompleks diberikan pengetahuan hanya sebagai dari negara mereka, seperti dalam mekanika statistik. Sebuah penemuan besar fisika abad ke-20 adalah sifat peluang fenomena fisik pada skala atom, dijelaskan dalam mekanika kuantum. Baik, sebelum masuk ke contoh soal, di sini saya akan membahas definisi dari peluang terlebih dahulu. Di sini ada 3 definisi penting, yaitu yang pertama, ruang contoh. Semua kemungkinan dari semua kejadian dinotasikan dengan S. Banyaknya anggota ruang contoh dinotasikan dengan NS. Kemudian yang kedua, kejadian sebagian dari ruang contoh dengan kriteria tertentu dinotasikan dengan A, dan banyaknya anggota kejadian itu dinotasikan dengan NA. Selanjutnya, sehingga peluang itu bisa dirumuskan dengan NA per NS. Nah, kemudian di sini ada rumus-rumus dari peluang tersebut. Peluang himpunan kosong sama dengan 0, peluang aklobemen sama dengan 1 dikurang peluang A, dan seterusnya. Selanjutnya, di sini ada 2 hal penting yang biasanya saling tertukar, yaitu kejadian saling lepas dan kejadian saling bebas itu tidak sama. Kalau kejadian saling lepas, itu peluang A gabung B sama dengan 0, sedangkan kejadian saling bebas itu peluang A gabung B sama dengan peluang A dikali peluang B. Nah, di sini saya juga membuat contoh soal. Misalnya, A dan B kejadian dengan peluang A gabung B sama dengan 7/8, peluang A edis B sama dengan 1/4, dan peluang A komplement sama dengan 5/8. Tentukan peluang B dan hitung peluang A iris di komplement.
Untuk penyelesaiannya, kita tinggal memasukkan rumus yang tadi. Nah, di sini kita cari terlebih dahulu untuk peluang A. Kalau kita punya A di komplemen 5/8, berarti peluang A-nya yaitu 3/8. Selanjutnya kita memasukkan rumus. Peluang A gabung B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A di komplemen B. Kemudian kita masukkan angkanya. 7/8 sama dengan 3/8 ditambah peluang B dikurang 1/4, sehingga 7/8 ditambah 1/4 dikurang 3/8, maka akan menghasilkan 6/8. Kemudian di sini kita cari hitung peluang A iris di komplemennya. Rumusnya yaitu peluang A iris di komplemen sama dengan peluang A dikurang peluang A iris di komplemen, yaitu 3/8 dikurang 1/4, maka akan menghasilkan 1/8. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya dalam penyampaian materi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Fitriani pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.